Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 Sobat 8, kembali lagi bersama saya Ainun Nisa Dwi Puspitaningrum bersama partner saya. Dan saya Isnaini Safitri. Dan kamu lagi dengerin podcast SMA Negeri 8 Makassar. Hai Sobat 8, terima kasih sudah mengklik video ini dan pastikan kamu nontonin sampai habis ya. Kembali lagi nih di podcast SMA Negeri 8 Makassar edisi Ngopi, Ngobrol Pinter. Wow, jadi ada sesuatu yang baru nih di episode kali ini, bener nggak Isna? Bener banget Kak Ainun. Iya, jadi kalau di episode-episode sebelumnya kita tuh BBS mulu. Nah, di episode kali ini kita ada edisi baru karena kita berhasil menghadirkan narasumber kita di depan saya ini yang sangat cantik dan juga sangat menginspirasi. Wow. Nah, kenapa? Karena nantinya kita akan membahas dan juga nanti narasumber kita ini akan berbagi segudang informasi menarik yang tentunya dapat teman-teman implementasikan di rumah dan juga di kehidupan kita sehari-hari. Karena hal-hal yang akan kita bahas itu sangat berkaitan erat dengan salah satu permasalahan di Indonesia yang masih booming dan masih menjadi tanda tanya besar. Wow, tanpa berlama-lama lagi nih Isna, langsung aja perkenalan. Nah, langsung saja kita sambut narasumber kita kali ini, yaitu Andi Nisfatul Aira. Halo Aira. Hai. Wow, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oh, kelihatan kok dari senyuman yang terpancar tuh. Kayaknya lagi berbunga-bunga deh. Ya sepertinya seperti itu ya. Nah, bagi Sobat 8 yang belum tahu nih, Aira ini merupakan seorang aktivis lingkungan cilik dan juga ia mendapatkan gelar trainer ekobrik termuda di dunia. Dan baru-baru ini, Aira mengikuti Duta Pendidikan Sulselbar. Mungkin Wow, Aira bisa luar biasa memperkenalkan dirinya sedikit ke Sobat 8. Halo Sobat 8. Dan perkenalkan, nama saya Andi Nisfatul Aira yang akrab disapa dengan Aira. Wow, luar biasa banget ya tadi CV yang udah disebutin sama Isna. Aku sampai speechless lah. Ya, sebanyak itu Kak prestasi Aira ini. Iya, kalau boleh tahu Aira ini umur berapa ya? Umur saya itu 15 tahun, Kak. Umur 15 tahun? Iya, 15. Muda banget sumpah. Masih muda Kak, tapi memiliki segudang prestasi dalam Iya, hidup. nah tadi juga yang sempat aku notice ya, katanya Aira ini adalah seorang aktivis lingkungan cilik, betul? Iya, betul banget. Wow, jadi di umur 15 tahun udah berhasil menjadi seorang aktivis cilik. Iya. Sedangkan aku udah 17 tahun sih. Tahun depan udah 18 tahun. Nah, aku pengen nanya nih Aira, apa sih yang memotivasi Aira sampai ingin menjadi seorang aktivis lingkungan cilik? Jadi hal-hal pertama yang memotivasi saya itu untuk mengikuti aktivis lingkungan cilik ini dengan pemikiran saya itu, kalau bukan saya yang menyelamatkan lingkungan sekitar Betul saya sekali. itu siapa lagi, dan Betul. kalau bukan sekarang kapan lagi sih? Wow, luar biasa, betul banget sih. Ya, betul banget Kak Ainun. Iya, kalau boleh tahu itu memulai karir sebagai seorang aktivis cilik dari umur berapa? Kurang lebih dari umur 7 atau 6 tahun, sekitar TK atau SD gitu. Dari TK? Iya. Wow, bangga banget loh aku dari TK aja udah punya pemikiran seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu, siapa sih yang mendorong Aira? Atau mungkin ada nggak sih yang menjadi motivator Aira sampai pengen menjadi seorang aktivis cilik? Motivator saya itu untuk menjadi aktivis lingkungan cilik itu yaitu kedua orang tua saya. Oh, Ayah dan ibu saya juga sebagai aktivis lingkungan. oh, jadi kedua-duanya ya seorang aktivis lingkungan Ya, juga. kedua-duanya. Wow, luar biasa banget. Nah, itu mereka yang mendorong Aira kayak, ayo dong jadi seorang aktivis lingkungan juga, ayo. Iya. Atau dari diri Aira sendiri yang karena termotivasi nih ngelihat orang tua, jadi Aira juga pengen menjadi seorang aktivis. Pertama itu diajak, terus Aira kadang kan pemikiran kita itu berubah-ubah. Iya, betul. Kadang tuh mau, kadang tidak. Jadi kalau Aira yang mau Aira ikutin itu, jadi Aira join. Terus Aira disupport untuk berwawasan luas di lingkungan. Betul Iya. banget. Wow, luar biasa banget ya. Kalau boleh tahu, ada nggak sih inovasi-inovasi yang udah diciptain nih dari orang tua Aira? Karena kan orang tua Aira juga seorang aktivis lingkungan. Inovasinya tuh kayak gimana sih Kak Ainun? Kayak contohnya mungkin membuat suatu kerajinan dari sampah atau sesuatu yang inovasi gitu. Jadi orang tua Haira itu udah membuat ekobrik.
Oh, ekobrik ya, tahu tahu tahu. jadi itu dia dari limbah plastik dan juga kompos. Jadi menggunakan alat yang namanya itu komposter. Oh, Nah, dia itu gitu. komposnya itu bisa jadi media tanam dan pupuk tanaman yang akan menyuburkan tanaman. Wow, luar biasa banget ya Oh, pencapaiannya ya. Luar Berarti biasa. awal mula ketertarikan Aira di lingkungan ini dimulai dari Aira ini tertarik melihat kegiatan orang tuanya Aira. Iya, bener banget. Iya, ternyata benar ya. Ternyata pola asuh orang tua itu sangat berperan penting dalam membentuk karakter kita dan habits kita di masa depan. Iya, betul banget Iya, Kak Inun. apalagi kan kita seperti yang kita ketahui ya, di era zaman now sekarang masih banyak anak-anak muda yang kurang itu memperhatikan lingkungan sekitar. Terkait Iya. apalagi itu tentang sampah, kurang banget perhatian mereka. Iya, bener Gitu. banget. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan inti nih, Aira. Aku juga sempat baca-baca ya sebelum kita podcast. Aku sempat Iya. baca tadi malam. Ternyata permasalahan terkait dengan pengelolaan sampah di Indonesia itu masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Karena sampah yang hanya dikumpulkan menjadi satu kemudian berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA, atau yang kita kenal nih, yang dekat-dekat di daerah kita tuh TPA terkenal. Antang. Betul banget, Bener TPA Antang. banget. Nah, sedikit cerita, aku tuh pernah ke TPA Antang satu kali, karena sebenarnya bukan tujuan ke situ. Cuman dari Google Maps-nya disesatkan di situ. Berarti Gitu. lewat aja gitu. Iya, Kak? lewat aja, tapi pas banget itu di depan TPA Antang, dan betul-betul memang seperti pegunungan sampah. Bener banget. Nah, itu kan tentunya kan berdampak buruk ya, bukan hanya bagi kesehatan kita, Iya. tapi juga bagi kelestarian lingkungan kita. Iya. Bahkan dari data Waste for Change juga menunjukkan ternyata Indonesia itu menyumbang setiap harinya itu sebanyak 175 ton sampah per harinya. Padahal, seperti yang kita ketahui ya, Indonesia kan menduduki posisi sebagai negara keempat terbesar Iya. dengan total jumlah penduduk 273.523.615 juta jiwa. Bayangin aja itu dalam satu keluarga itu bisa menghasilkan berapa banyak sampah setiap Iya, harinya. berkilo-kilo banget sih. Iya, betul banget. Nah, dan juga dari data Waste for Change ini menunjukkan katanya hanya 7,5% saja yang mampu untuk didaur ulang Iya. dan dijadikan kompos. Sedangkan 10%-nya itu ditimbun, 5%-nya itu kemudian dibakar nih. Iya, Nah, benar. yang ingin aku tanya nih, menurut pendapat Aira ya, apa sih yang salah dari pengelolaan sampah kita di Indonesia? Jadi yang salah dari pengelolaan limbah sampah kita itu karena kita nggak memilah, kita menumpuknya, dan memang dari kesadaran utamanya itu dari masyarakat yang menyumbangnya. Dari masyarakatnya itu harus yang penghasil limbah harus memisahkan Betul. dari sampah organik, anorganik, dan limbah B3. Oh, Supaya gitu. nanti di TPA Antang itu bisa kepilah. Tapi namun sayangnya di Indonesia itu kita lingkupnya Makassar juga, kita jarang menerapkan hal-hal yang seperti itu, Kak. Betul. Jadi kekumpul jadi gunung di TPA Antang. Betul banget. Nah, seperti yang kita tahu nih, kan sampah ini terbagi atas dua macam, sampah anorganik dan sampah organik. Ya. Apa sih perbedaan antara sampah organik dan sampah anorganik ini? Jadi sampah organik itu limbah atau sampah yang mudah terurai. Hmm. Sedangkan anorganik ini dia tuh lama banget terurai. Butuh ratusan juta tahun, terutama dengan plastik. Oh iya, jadi contohnya itu plastik ya? Iya, contohnya Iya, plastik. wow, luar biasa nih. Nah, tadi kan Aira sempat menyinggung soal memilah sampah ya. Iya. Nah, memang setahu aku ya, salah satu cara mengelola sampah dengan baik adalah dengan cara memilahnya, mana yang organik, mana yang anorganik, mana sampah basah, mana Iya. sampah kering, agar kita tuh bisa tahu nih yang mana bakalan bisa didaur ulang dan mana yang nantinya tuh bakalan jadi residu doang gitu. Nah, yang ingin aku tanyain, kan di beberapa sarana publik seperti mall, sekolah-sekolah juga, bahkan di SMA Negeri 8 Makassar juga itu sudah menyediakan tong sampah yang memang sudah terkategorikan mana yang organik dan mana yang anorganik. Namun ya, yang sering aku perhatiin ya, terutama teman-teman sekitar kita itu kurangnya kesadaran terkait pentingnya hal tersebut gitu. Jadi mereka hanya menaruh sembarangan sampahnya tanpa melihat dulu kategorinya gitu. Yang ingin aku tanyain kepada Aira, kira-kira cara tersebut efektif nggak sih untuk mengurangi permasalahan sampah di Indonesia, atau mungkinkah ada cara yang lebih efektif selain dengan cara memilahnya?
mungkin yang pertama-tama kita harus lakukan itu menyadarkan masyarakatnya, terus teman-teman sekitar kita akan pentingnya menjaga lingkungan. Jadi dia termotivasi untuk melakukan hal-hal positif, dari memilah sampah sampai memungut sampah yang ada di sekitar kita itu untuk memisahkannya di kategori masing-masing. Karena kalau kesadaran kita sendiri itu pasti akan berubah. Betul. Jadi kita nggak bisa berubah karena orang lain, kita hanya bisa berubah karena diri kita sendiri. Betul, wow, luar biasa banget. Nah, yang ingin aku tanyain juga ya, menurut Aira apa sih tantangan terbesar dalam mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah, terutama di Indonesia? Pertama itu yang pertama-tama saya lakukan itu kan sebagai trainer EcoBrick, tentunya dengan Iya, betul membuat banget. EcoBrick. Dan Iya. saya juga pernah membuat kompos menggunakan komposter. Jadi kalau EcoBrick itu dia sampah-sampah yang atau limbah-limbah yang join di anorganik. Jadi contohnya itu plastik, tutup botol, Iya, dan betul lain-lain. Terus kalau anorganiknya itu seperti sisa makanan, daun-daun kering kayak gitu, Kak. Oh, gitu. Nah, Aira, saya pernah membaca sebuah artikel yang meliput tentang Aira, yang dimana di artikel tersebut ini mengatakan bahwa Aira sering memanfaatkan barang bekas dan menyulapnya menjadi pot cantik. Ide kreatif seperti apa sih yang bisa diterapkan di kalangan anak muda selain membuat EcoBrick? Nah, teman-teman semuanya, di kalangan muda kita ini bisa juga menerapkan sebuah pot-pot itu dan juga membuat EcoBrick yang tentunya menghasilkan bumi dengan lingkungan hijau yang lebih efektif lagi. Contohnya itu EcoBricknya bisa jadi meja, bisa jadi Betul kursi, banget. serta menjadi bahan utamanya untuk membuat bangunan, yaitu pengganti batu bata. Wow, iya, aku setuju sih karena kebetulan ya aku kan angkatan pertama nih, Iya. angkatan pertama kurikulum Merdeka di SMA Negeri 8 Makassar Iya, ini. iya. Dan di setiap semesternya itu memang kita tuh dibekali P5 dengan ya? betul, dibekali dengan P5 atau project-project gitu. Nah, kebetulan waktu semester 1 ya kalau nggak salah semester 1 di kelas 10, kalau nggak salah itu kami juga project itu tentang EcoBrick gitu. Gitu ya? Jadi kami tuh diwajibkan untuk mencari sampah-sampah yang ada di sekitaran sekolah SMA Negeri 8 Makassar, terutama sampah plastik, kemudian kita gunting-gunting, kemudian dimasukkan ke dalam botol plastik sampai botol plastik itu padat akan sampah-sampah plastik tadi gitu. Nah, nantinya itu akan dibuatkan suatu hasil yang dimana kalau waktu itu ya kelas aku itu berhasil membuat sebuah sofa. Sebenarnya sofanya kecil aja sih, sofanya kecil aja, tapi alhamdulillah bobotnya itu kuat untuk menanggung beban dari berat badan kita gitu. Nah, berarti Kak Inun, EcoBrick itu bisa dibuat menjadi beberapa macam selain dari sofa. Iya, betul banget gitu. Jadi bisa jadi meja, jadi pengganti batu bata gitu. Iya, nah aku juga tadi sempat notice ya yang CV yang udah disebutin sama Isna, katanya Aira ini adalah seorang trainer EcoBrick termuda di dunia ya. Iya. Wow, luar biasa banget loh. Termuda di dunia. Iya. Nah, kalau boleh tahu EcoBrick itu apa sih dan bagaimana cara kerjanya? Nah, EcoBrick itu merupakan solusi dari limbah plastik yang tidak bisa didaur ulang, seperti plastik dan sisa-sisa potongan-potongan snack kita, terus pipet bisa masuk di situ dengan cara yang pertama itu kumpulkan, pisahkan, dan bersihkan sebuah plastiknya itu untuk dimasukkan ke dalam botol. Jadi yang tidak boleh masuk di dalam EcoBrick ini kan tentunya kaca, Iya, besi, betul dan banget. anorganik yang lainnya, karena dapat merusak botolnya itu. Karena kita itu memakai kumpulkan, pisahkan, dan bersihkan sebuah plastiknya itu untuk dimasukkan ke dalam botol. Jadi yang tidak boleh masuk di dalam EcoBrick ini kan tentunya kaca, Iya, besi, betul dan banget. anorganik yang lainnya, karena dapat merusak botolnya itu. Karena kita itu memakai EcoBrick itu dalam jangka waktu yang panjang. Wow, luar biasa banget. Kalau boleh tahu, Aira udah menghasilkan apa aja nih dari EcoBrick? Kita bisa, saya udah menghasilkan dinding EcoBrick. Oh, dinding ya? Iya, dinding. Wow, Dinding luar dari biasa. itu kayak bentuknya tuh kayak Lego gitu. Jadi disatuin. Jadi wow, luar biasa bisa banget. dibentuk-bentuk gitu, Kak. Iya, sangat kreatif, Isna. Kak. Iya. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu bisa jadi tempat duduk, Oh, sofa gitu ya? meja,
Terus pernah juga dibuat di luar negeri tuh udah dibuat rumah. Wow, Oh, luar biasa. berarti Itu Aira bertahan ini- lama nggak sih? Iya, Iya. bertahan lama karena dia itu kayak membangunnya itu sistemnya kayak ditambahkan kotoran sapi finishingnya, terus pakai jerami dan tanah liat. Wow, Iya. luar biasa. Oh, berarti Aira ini sudah membuat banyak karya dari Ecobrik ini. Iya, bener banget. Wow, luar biasa. Sangat menginspirasi ya, Sobat 8. Nah, kalau boleh tahu juga nih, Aira, bagaimana sih Ecobrik dibandingkan dengan metode daur ulang lainnya dalam hal efisiensi dan berkelanjutan? Tentunya kalau ekobrik itu bakal berkelanjutan, seperti kalau mejanya udah rusak, kita bisa membentuk bentuk-bentukan yang lain, seperti kita bisa gabungkan lagi seperti kursi. Kalau kita mau ubah lagi menjadi dinding bisa, bahkan untuk menjadi batu bata juga bisa, karena kalau untuk memperkerat ekobrik ini menggunakan lem silikon tentunya, dan biasa juga menggunakan sisa ban. Wow, luar biasa. Nah, Kak Ainun ini tadi sempat menyinggung soal daur ulang. Iya, betul. Nah, bahan efektif apa saja sih yang bisa digunakan dalam proses daur ulang? Tentunya bahan-bahannya itu terutama plastik. Semua jenis plastik bisa. Cuman kita kategorikannya kan kalau ekobrik kan di botol, suatu botol, kita harus mengguntingnya. Iya, betul banget. Mengguntingnya supaya dia bisa masuk. Iya. Nah, kalau dia sudah dimasukkan, kita harus padatkan. Nah, sedangkan kalau di sisi Daur organik, ulang. daur ulang organik. Iya. Nah, daur ulang organik itu kita bisa menggunakan limbah-limbah makanan dan juga kayak daun kering dan buah-buah busuk juga bisa masuk. Oh, seperti itu ya, Aira. Iya. Nah, Aira, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana cara kita bisa menerapkan gaya hidup ramah lingkungan menjadi tren di kalangan anak muda? Nah, terutama itu solusi juga nih ya, masuk solusi Iya, juga. betul. Kita mengurangi konsumsi kita dengan menggunakan plastik, terutama untuk menjadikan lingkungan dan menjaga lingkungan sekitar kita itu dengan membuat ekobrik. Ekobrik adalah solusi yang kita bisa lakukan dalam jangka waktu yang sangat panjang dan bisa berulang-ulang tuh. Dia berbeda banget dengan proses alam dan proses industri daur ulang itu berbeda. Kalau di industri daur ulang kan semakin diolah, dia tuh semakin menurun ke tingkat yang lebih rendah. Sedangkan di alam itu segala prosesnya itu berputar 100% dan bisa digunakan kembali. Oh, gitu. Jadi Iya. memang salah satu solusi ya untuk mengurangi permasalahan sampah di Indonesia adalah dengan menerapkan ekobrik. Iya, bener banget. Wow, luar Dan biasa. mengurangi juga penggunaan Konsumsi ya. konsumsi penggunaan plastik. Iya, atau biasa disebut ya diet plastik ya. Iya, diet plastik. Nah, Iya. saya pernah membaca juga nih artikel yang meliput tentang Aira lagi. Iya. Nah, katanya Aira ini pada saat umur 4 tahun, Aira ini melakukan diet plastik. Iya. Betul gak, Aira? Iya bener. Selain diet makanan itu kita juga bisa diet plastik tahu. Nah. Jadi ya sejak umur 4 tahun juga Aira dipakaikan kayak baju sampah gitu, terus daur ulang iya, dari plastik. daur ulang dari plastik gitu, dan dikatain dicap diet plastik. Gitu. Nah, Aira, langkah kecil apa sih yang bisa dilakukan generasi muda untuk mengurangi sampah di kehidupan sehari-harinya selain mengurangi penggunaan plastik? Nah, pertama-tama itu kita bisa, kalau kan biasa anak muda itu sekarang banyak waktu luang yang dipakainya untuk hanya untuk bermain game. Betul betul. Kadang juga chat-chat gosip-gosip dikit ya. Terus kita itu bisa mengumpulkan plastik kita, kalau bisa dicuci, terus dijemur. Tapi jemurnya jangan lama-lama, jangan sampai kering banget. Oh, gitu. Iya, terus kita gunting-gunting, terus kita masukkan ke dalam botol. Itu juga bakal berguna untuk generasi-generasi selanjutnya. Wow, luar biasa Oh. banget ya. Iya, Kak Ainun. Nah, ternyata kalau kita ingin memproses plastik itu, kita ingin mendaur ulang plastik itu, Iya. ternyata harus ada proses-prosesnya yang seperti Iya. Aira katakan tadi, Iya. yang itu dibersihkan terlebih dahulu, lalu dijemur, lalu didaur ulang menjadi menjadi benda-benda yang bermanfaat.
Iya, betul banget. Wah, luar biasa banget ya. Nah, aku juga pengen nanya nih. Tadi kan Aira sempat menyinggung soal kompos ya. Iya. Kalau boleh tahu gimana sih cara membuat kompos yang efektif nih di rumah? Kalau Aira sih kadang lihat aja tuh di rumah ada sebuah alat yang namanya komposter. Jadi sisa makanan apapun itu yang berhubungan dengan organik, organik itu Aira masukkan ke dalam situ. Jadi dia itu sekitar 6 bulan itu jadi dia juga dikasihkan molase M4 supaya dia itu bisa di dalam itu kan ada banyak mikroorganisme Iya, yang betul banget. bisa menyuburkan tanaman nanti, dirikan media tanam, pupuk tanaman seperti itu. Wow, luar biasa. Itu kalau boleh tahu prosesnya berlangsungnya sampai 6 bulan ya? Biasanya juga setahun. Wow, jadi Iya. lama ya? Kita Iya. difermentasi nggak sih? Atau gimana? Dia itu kayak biasanya itu dia didiamkan gitu. Kalau Aira sendiri tuh kalau dibongkarnya itu paling 2 tahunan atau 1 tahunan. Wow, Gitu. Berarti lama Iya, ya Aira? iya. lumayan Tapi ya. kalau ditumpuk-tumpuk itu nggak bakal penuh karena dia itu bakal kempes, Oh, bakal gitu. olah di dalam sendiri. Oh, gitu. Iya. Wow, luar biasa banget ya. Iya Kainan. Nah Aira, berarti Aira ini sering melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti yang tadi Aira katakan itu ada komposter di rumahnya. Iya. Nah, bener. bisa nggak sih Aira sharing-sharing ke kami berdua ini Atau ke Sobat 8 juga nih yang lagi ya, nonton. kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah yang berguna seputar tentang lingkungan? Untuk organik atau anorganik sih? Mungkin keduanya bisa. Ya, boleh. Oke, kalau anorganik itu kita bisa membuat ekobrik. Terus kalau menghabiskan waktu di komposter juga kita bisa menggali-gali tanaman. Terus kita bisa ambil daun-daun kering menyapu. Terus kita kasih masuk dalam komposter. Selain membuat komposter, kita juga menyelamatkan lingkungan dan bisa membersihkan teras-teras rumah itu yang penuh daun kering. Iya, betul banget. Nah, Aira, kalau semisal nih di rumah kita tidak ada si komposter ini, apakah ada cara lain supaya kita bisa membuat kompos? Itu juga bisa menggunakan ember cat. Ember cat bisa. Bagaimana caranya itu, Aira? Jadi dia itu kan ada space sedikit terus dikasih polikarbonat. Iya, betul. Ya, di dalam itu kan ada ruang sedikit. Jadi di atasnya polikarbonat itu bisa diisikan dengan limbah plastik. Sementara di bawahnya itu ada kayak cairan, bisa jadi pupuk tanaman juga. Tapi dia itu pupuk cair. Sedangkan yang di gitu. atasnya itu kan pupuk padat dan bisa jadi media tanam gitu. Wow, luar biasa banget. Berarti Sobat 8, walaupun kita tidak mempunyai komposter di rumah, kita bisa menggunakan ember cat yang seperti Iya. dibilang oleh Aira ini. Gitu. Wow, ada lagi nggak Isna yang mau ditanyain? Mungkin Kak Inun dulu. Kalau dari aku udah cukup ya, sudah cukup menginspirasi, sudah banyak nih informasi yang masuk dan tentunya sangat menginspirasi kalau dari aku sendiri ya. Iya. Dan tentunya nanti aku mau terapin di rumah pokoknya. Aku boleh tanya nggak sih ke dua host kita yang Boleh cowok? banget. Boleh. Satu pertanyaan atau 2 pertanyaan nih? Satu untuk satu orang kali ya. Iya, satu untuk semua. Jadi satu pertanyaan itu aku mau tanya ke Kak Ainun deh. Kapan sih kita menggunakan plastik? Kalau aku ya, kita menggunakan plastik tergantung ya. Kalau misalkan lagi berbelanja, itu kan Iya. kita butuh plastik ya. Iya, bener. Terus kalau misalkan kita juga pengen menenteng barang nih, kayak misalkan snack, atau kita habis berbelanja, habis ke pasar, itu kan kita butuh plastik ya sebagai wadah untuk menyimpan benda gitu. Jadi Sobat 8 dan Kak Ainun, kita menggunakan plastik itu dari sejak kita kecil. Kancing baju kita itu kan plastik. Oh ya? Iya, Aku kancing baru tahu baju, loh. Aku kancing juga baru baju tahu, Kak itu. Ainun. Coba perhatiin deh kancing bajunya. Masa sih? Iya, itu dari plastik. Emang ini dari plastik? Masa Dari iya? plastik. Ini keras loh, Aira. Iya, dari plastik. Segala hal itu bisa. Oh gitu. Berarti Kalau dari plastik. ternyata kancing ini yang selama kita kira ini bukan dari plastik, ternyata dari plastik. Plastik. Selain itu ada lagi nggak yang dari Popok itu juga termasuk ada sebagian besar dari popok itu mengandung plastik. Oh gitu. Iya. Wow, aku baru tahu loh. Ya, aku juga baru tahu loh Kak Terus Ainun. tempat-tempat makan bayi itu kan juga dari plastik. Oh, tempat-tempat makan bayi. Iya, Yang- itu dari plastik. Oh, iya. Snack-snack kita juga kan dari plastik. Yang snack bayi kita dari plastik. Susu bayi kita kan itu
yang dalam dos itu kan pasti dalamnya ada plastik lagi. Iya, betul. Itu juga dari plastik. Oh gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua nih. Boleh. Aku mau nanya sih, host, apa sih yang kamu yang Isna ketahui tentang plastik dan kenapa sih kamu menggunakan plastik? Nah, kalau saya pribadi itu, kalau saya menggunakan plastik itu sama seperti Kak Ainun ketika berbelanja. Tapi sekarang mama saya menganjurkan kalau keluar itu mending menggunakan tote bag. Iya. Dan menyimpan barang-barang yang saya beli itu ke dalam tote bag. Iya, betul daripada sih. menggunakan plastik. Karena kan kalau plastik sekali pakai ya biasanya Terus ya. kalau tote bag kan bisa dipakai berulang-ulang Iya, kali. kalau plastik juga gampang robek Iya. gitu. Nah, kalau yang saya tahu soal plastik itu, kalau plastik itu lama terurainya. Nah, mungkin itu saja. Jadi Sobat 8 dan para host cantik, itu plastik itu dari minyak bumi. Minyak bumi, iya, minyak bumi itu adalah fosil tanaman yang ratusan juta tahun yang tertimbun di permukaan bumi, Iya, betul banget. yang manusia itu menyebutnya dengan minyak bumi. Salah satu bahan utama dari plastik itu namanya nafta. Jadi Nafta, oke. selama nafta dan minyak bumi ini ada, plastik akan terus diproduksi. Gitu ya. Iya, jadi dia itu bisa juga jadi bahan utamanya untuk apa namanya solar gitu. Nah, Aira, pertanyaan selanjutnya dari saya terakhir nih, Aira. Iya. Kan sekarang ini sudah di era digitalisasi yang dimana teknologi itu semakin berkembang pesat. Inovasi teknologi seperti apa sih yang bisa membantu mengelola sampah dengan lebih baik? Maksudnya gimana sih? Kayak mungkin media sosial bisa membantu dalam mengimplementasikan pengelolaan sampah, seperti sharing-sharing mengenai proses pengelolaan sampah. Jadi selain media sosial juga kita bisa melakukan pergerakan seperti kayak memberikan informasi tentang bahayanya penggunaan plastik, terutama di kalangan remaja untuk melanjutkan generasi-generasi selanjutnya itu lebih hijau dan lingkupnya itu lebih ramah lingkungan. Iya, betul Iya. banget. Apalagi kan sekarang makin panas ya, Iya, apalagi panas Makassar ya. banget ya. Rasanya tuh kayak satu kepala itu satu matahari gitu. bukan Terus lagi, kayak Kak. matahari, Makassar baru bumi. Bener banget. Bukan lagi satu matahari, Kak. Satu orang dua matahari. Kalau bisa Betul 3 matahari, kenapa harus 2 dan 1? Betul banget. Bahkan Wow. sekarang ini kipas itu udah nggak mempan. Nggak Iya, mempan nggak mempan banget, AC aja sumpah. udah nggak mempan. Bahkan tuh ya, aku tuh kalau bangun jam 5 subuh, Iya. itu matahari tuh udah naik. Sumpah. Wow, Iya. panas banget sih. Padahal kan biasanya kan kayak jam 8 itu belum ada matahari. Iya. Itu masih sedikit. Ini tuh kayak setengah 6 tuh udah muncul matahari. Ya, gitu. seperti udah kayak jam 8 gitu ya. Ya itu kan menandakan kita telah terjadi namanya apa sih namanya? Globalisasi ya? Apa sih? Iya. Mengurangnya lapisan ozon. Iya, itu apa sih aku lupa namanya. Jadi kayak panas banget Makassar ya Tuhan. Panas banget sumpah. Indonesia makin panas aja ke depannya nih. Wow, oke. Baik, itulah tadi pembahasan kita yang sangat menginspirasi bersama dengan narasumber yang super duper inspiratif ya. Wah, luar biasa, terima kasih ya Aira udah meluangkan Sama-sama. waktunya untuk hadir dan juga berbagi informasi menarik kepada kita dan juga Sobat 8 di rumah yang lagi nonton. Iya. Wow, luar biasa ya, semoga apa yang udah Aira sharing kepada kita teman-teman bisa mengimplementasikannya di rumah, terutama nih apalagi di kalangan anak muda nih, generasi Z, generasi Alpha, penting banget untuk menjaga kelestarian bumi kita untuk kehidupan berikutnya. Betul banget. Oke, sekian dari episode kali ini. Tetap pantengin dan tungguin episode-episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.